Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Salsabila. Di sini saya akan memaparkan pertanggungjawaban atas nilai yang diberikan kepada video praktik micro teaching pada pertemuan minggu kemarin. Ada beberapa komponen dan juga subkomponen yang saya beri nilai. Komponen yang pertama yaitu ada membuka pelajaran. Nah, dalam komponen membuka pelajaran ini terdapat subkomponennya. Subkomponen yang pertama yaitu guru menyiapkan peserta didik secara fisik dan mental. Nah, di sini saya beri nilai 10. Kenapa? Karena di sini seorang guru tersebut sudah menguasai atau sudah menyiapkan peserta didik secara fisik ataupun mental sebelum memulai pembelajaran. Kemudian subkomponen yang kedua yaitu memotivasi siswa. Nah, di sini saya beri nilai 10 karena sebelum memulai pembelajaran itu seorang guru dalam video tersebut telah memotivasi siswa tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu subkomponen ketiga menyampaikan apersepsi. Nah, saya beri nilai di sini 10. Kenapa? Karena dalam video micro teaching tersebut seorang guru telah mengapersepsi peserta didik agar fokus pada pembelajaran berikutnya atau pembelajaran yang akan dilakukan pada hari itu. Kemudian subkomponen yang keempat yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, dalam subkomponen menyampaikan tujuan pembelajaran saya beri nilai 10. Kenapa? Karena dalam menyampaikan tujuan pembelajarannya, guru tersebut sesuai dengan tema apa yang akan dilakukan pada hari itu atau yang akan diajarkan pada hari itu. Kemudian yang terakhir subkomponen yang kelima yaitu menyampaikan cakupan materi. Jadi sebelum dimulainya pembelajaran, seorang guru tersebut telah memaparkan apa saja materi yang akan diajarkan pada hari itu. Nah, saya beri nilai ini 10 ya. Alasannya tadi dari dalam komponen membuka pelajaran di sini saya kasih 10 karena emang sudah bagus dalam menguasainya seorang guru tersebut dalam video micro teaching gitu. Baik, komponen yang kedua yaitu dalam kegiatan inti. Nah, dalam kegiatan inti itu ada penguasaan materi. Nah, dalam penguasaan materi ini terdapat beberapa subkomponen ya. Yang pertama, dalam menyampaikan materi. Dalam menyampaikan materi saya kasih nilai di sini 10. Kenapa? Karena seorang guru dalam video micro teaching tersebut sudah sangat menguasai atau sudah sangat sistematis dalam pembelajaran yang dimulai dari membagi kelompok dan bekerja sama, diskusi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu subkomponennya menerapkan konsep materi pembelajaran pada kehidupan. Jadi di sini saya kasih nilai 10 karena apa? Karena seorang guru tersebut dalam video micro teaching itu mencontohkan kalimat dalam kehidupan sehari-hari yang biasa kita lakukan gitu. Kemudian adapun model atau pendekatan strategi ya. Nah, model dan pendekatan strategi itu di sini subkomponennya itu menerapkan active learning. Nah, active learning itu dengan cara langkah-langkah pembelajaran mencerminkan aktifnya mendorong siswa dalam melakukan kegiatan. Nah, setelah saya lihat dalam video tersebut, seorang guru itu membebaskan peserta didiknya itu beraktif dalam diskusi ataupun dalam menyampaikan pendapat seperti itu. Kemudian subkomponen yang kedua dalam model atau pendekatan strategi itu menumbuhkan kebiasaan positif. Nah, pada kebiasaan positif itu saya beri nilai 10 tadi juga ya, yang menerapkan active learning itu saya beri nilai 10. Nah, untuk menumbuhkan kebiasaan positif itu di sini melihat seorang guru itu dalam video micro teaching membiasakan siswanya itu
bertindak disiplin ya, kerjasama dalam kelompok tersebut, terus berpendapat dalam diskusi tersebut kan. Kemudian yang ketiga, subkomponen yang ketiga, menggunakan alat atau bahan media. Nah, di sini seorang guru yang dalam video micro teaching tersebut sudah bagus dalam menggunakan media. Yang pertama saya lihat itu ada karton ya, papan tulis, kemudian ada pun proyektor ataupun infocus ya. Jadi di sini dalam pemakaian medianya sudah bagus sekali menurut saya. Saya kasih nilai di sini 10. Kemudian adapun komponen dalam pengelolaan kelas yaitu saya kasih 10 karena seorang guru dalam video tersebut sangat membimbing peserta didiknya dalam kelompok. Jadi ketika peserta didik dibagi beberapa kelompok, seorang guru masih tetap memantau dan berkeliling gitu. Jadi tidak hanya individual ya. Nah, kemudian komponen yang selanjutnya itu ada penggunaan bahasa. Dalam penggunaan bahasanya di sini saya kasih 10 karena alasannya kenapa? Dalam menyampaikan pembelajaran tersebut, seorang guru itu harus jelas dan guru tersebut menyampaikan pelajaran itu dengan sangat jelas ya. Dan kalimatnya juga kalimat yang sopan dan mudah dipahami. Kemudian komponen selanjutnya yaitu tentang penilaian proses belajar. Nah, di sini penilaian proses belajar saya kasih nilai 9. Kenapa? Karena kurang perhatian kepada peserta didik, tapi hanya sedikit kurangnya. Mungkin karena menyiapkan media, jadi peserta didik pun terasa terabaikan sedikit. Selanjutnya yaitu penilaian hasil belajar. Nah, dalam penilaian hasil belajar ini saya beri nilai 9. Kenapa? Karena dalam melakukan penilaian sesuai tujuan pembelajaran atau melaksanakan penilaian hasil yang sesuai dengan perencanaan itu sudah cukup bagus. Cuman kurang dalam menindaklanjuti hasil penilaian tersebut menurut saya. Selanjutnya itu kepekaan sosial. Nah, dalam kepekaan sosial ini saya beri nilai 8. Kenapa? Karena kurang dalam menunjukkan sikap empati kepada peserta didik. Kemudian yang ke-9 ada kepribadian. Nah, dalam kepribadian ini saya beri nilai 8. Kenapa? Karena dalam mengapresiasi peserta didiknya itu kurang. Kurangnya kenapa? Karena pada saat misal dalam siswa menjawab pertanyaan, itu apresiasinya kurang, misalnya terima kasih atau mengapresiasi lah gitu ya. Selanjutnya yaitu dalam menutup pembelajaran. Di sini ada beberapa subkomponen ya. Yang pertama ada merangkum materi pembelajaran. Di sini saya kasih nilai 10. Kenapa? Karena pada video praktik micro teaching tersebut di sana beberapa peserta didik itu disuruh maju untuk merangkum materi apa yang disampaikan pada hari itu atau pembelajaran apa yang disampaikan pada hari itu. Kemudian selanjutnya yaitu melakukan refleksi dan tindak lanjut. Nah, di sini juga saya kasih nilai 8 karena saya tidak melihat mereview konsep materi. Mungkin ada ya oleh yang melibatkan siswa tadi. Kemudian tidak menyampaikan atau tidak memberi tugas ataupun tidak menyampaikan pembelajaran apa atau materi apa yang akan diajarkan pada pertemuan berikutnya. Mungkin seperti itu. Nah, dari keseluruhan itu saya beri nilai 9,5. Itu sudah sangat bagus menurut saya videonya dan sangat menginspirasi sekali. Setelah tadi saya mempertanggungjawabkan nilai yang telah saya berikan, sangat banyak kelebihan yang saya lihat dari video praktik micro teaching tersebut.
Adapun kekurangannya itu hanya sedikit, ya, dalam gurunya sudah bagus dalam mengelola kelas, mengelola siswanya ataupun mata pelajaran yang disampaikan. Nah, akan tetapi hanya sedikit dalam kekurangannya itu ya. Jadi yang dalam kepekaan sosialnya ataupun dalam empati siswanya tersebut. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.